Baik, selamat bertemu kembali pada pembahasan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai kedudukan titik, garis, dan juga lingkaran. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai garis-garis singgung lingkaran. Sekarang kita lanjutkan ke kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, sekarang kita lihat pada gambar ini. Ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran. Mungkin titik terletak di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau terletak di luar lingkaran. Inilah sebuah titik yang terletak di dalam lingkaran. Ini titik A terletak persis pada lingkaran, dan inilah titik yang terletak di luar lingkaran. Lalu apa-apa sajakah syarat yang harus kita ketahui supaya titik itu terletak di dalam lingkaran, terletak pada lingkaran, atau terletak di luar lingkaran? Langkah pertama kita adalah menentukan nilai D. Apa itu nilai D? Nilai D ini adalah merupakan jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik diketahui. Ya, P pusat lingkaran dan X1Y1 merupakan titik yang diketahui. Apabila nilai D lebih kecil R, maka titik X1Y1 terletak di dalam lingkaran. Jika nilai D sama dengan R, maka titik tersebut terletak pada lingkaran. Jika D lebih besar 0, maka titik tersebut terletak di luar lingkaran. Nah, jadi inilah tadi ada 3 buah posisi dari sebuah titik terhadap lingkaran. Sekarang kita lihat di contoh. Tentukan kedudukan titik A 4,-2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X dikurang 2Y kurang 20 sama dengan 0. Akan kita jawab. Langkah pertama kita adalah menentukan di manakah pusat lingkaran. Pusat lingkaran, kalau kita lihat bentuk lingkaran ini ditulis dalam bentuk umum. Jadi pusat lingkarannya di min setengah A, min setengah B. Itu rumus pusat lingkaran. Kita tentukan pusat lingkaran ada di min setengah A-nya min 4 ya, min setengah B-nya minus 2. Maka pusat lingkarannya ada di 2,1. Itu pusat lingkaran. Yang kedua, kita tentukan jari-jari. Jari-jari kita notasikan dengan R dengan rumus akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Ini adalah rumus untuk menentukan jari-jari lingkaran. Untuk lingkaran berpusat di min setengah A min setengah B, seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kita lanjut. Maka R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat. A-nya tadi minus 4, berarti 16 ditambah 1/4 B kuadrat. B kuadrat minus 2 berarti 4 dikurang C, kurang-kurang menjadi tambah 20. Maka R sama dengan akar dari 4 ditambah 1 tambah 20. Maka kita peroleh nilai R sama dengan akar dari 25 atau jari-jarinya adalah 5. Nah, sekarang akan kita tentukan bagaimana posisi nilai D. Kita akan mencari nilai D-nya. Nilai D sama dengan akar dari A dikurang X1 di kuadrat ditambah B dikurang Y1 di kuadrat. Ini rumus yang barusan kita bahas. Lalu diketahui tadi bahwa pusat lingkarannya
ada di yang sudah kita tentukan 2,1 dengan titik yang akan kita cari, titik A berkoordinat di 4,-2. Maka nilai D sama ini dengan akar dari A, 2 kurang 4 dikuadrat ditambah B, 1 dikurang, kurang-kurang jadi tambah 2 kuadrat. Jadi nilai D sama dengan akar dari ini minus 2, 4, 3 berarti tambah 9. Nilai D sama dengan akar 13. Nah, sekarang akan kita selidiki ini. Apakah D lebih kecil, D sama dengan, atau D lebih besar? Akar 13 dengan R, jari-jarinya tadi 5. Nah, jelas sekali bahwa akar 13 ini lebih kecil dari 5. Sehingga kita simpulkan titik A berkoordinat 4,-2 terletak di dalam lingkaran. Begitu cara untuk menentukan bagaimana posisi titik terhadap sebuah lingkaran. Kita sambung dengan kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, garis tidak memotong lingkaran, garis menyinggung lingkaran, dan garis memotong lingkaran. Kedudukan garis dalam hal ini kita namai dengan garis A terhadap lingkaran L ditentukan dengan cara mensubstitusi garis A ke persamaan lingkaran L, maka akan kita peroleh bentuk kuadrat dalam model AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Setelah itu kita tentukan nilai diskriminan. Diskriminan itu adalah pembeda dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC, ya. Nah, ketiga model itu seperti ini. Garis A tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran, maka harus dipenuhi syarat D-nya negatif, diskriminan lebih kecil 0, maka dikatakan garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Model yang kedua, garis menyinggung lingkaran, harus dipenuhi syarat diskriminan 0. Yang ketiga, garis memotong lingkaran di 2 titik dipenuhi syarat diskriminan lebih besar 0. Untuk membandingkan antara jarak titik pusat lingkaran L dengan titik A dengan jari-jari lingkaran, misalkan titik pusat lingkaran berpusat di A, B dan D adalah jarak antara garis terhadap titik pusat A, B, maka kita peroleh nilai D dengan menggunakan rumus ini. D ini merupakan nilai mutlak dari AP ditambah BQ ditambah R per akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Sehingga diperoleh 3 model seperti ini. Apabila nilai D-nya lebih kecil dari jari-jari lingkaran, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Sedangkan apabila D-nya sama dengan jari-jari, maka garis menyinggung lingkaran L. Apabila D-nya lebih besar dari R, maka garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui garis L yaitu X tambah 7 Y tambah 10 sama dengan 0. Lalu lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y kurang 20 sama dengan 0. Buktikan bahwa garis L memotong lingkaran L di 2 titik. Yang kedua, tentukan koordinat titik potongnya. Kita jawab. Ya, kita jawab. Yang pertama adalah memperlihatkan bahwa
garis memotong lingkaran di 2 titik. Apa yang mau kita perlihatkan? Tadi ada 2 nilai D. Nilai D lebih besar, sama dengan, dan lebih kecil 0. Maka yang kita perlihatkan bagaimana menentukan supaya D-nya lebih besar 0. Kita lanjut. Dari garis X ditambah 7Y ditambah 10 sama dengan 0. Maka X sama dengan minus 7Y dikurang 10. Kita substitusi pada lingkaran. Maka kita perolehlah, kita substitusi X minus 7Y dikurang 10 kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 2 kali X minus 7Y dikurang 10 dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Sempurnakan 49. Y kuadrat kurang-kurang menjadi tambah, ini 70, 140 Y ditambah 100 dikurang atau tambah Y kuadrat ditambah, ini minus 14 Y minus, ini menjadi tambah 20 kurang 4 Y kurang 20 sama dengan 0. Y kuadrat berarti 50 Y kuadrat. 140 Y tambah 14, 154 kurang 4 berarti tambah 150 Y. Ini 100, ini habis 0, ya kan? Jadi tambah 100 sama dengan 0. Kita sempurnakan, kita kali 1/50 berarti Y kuadrat ditambah 3Y tambah 2 sama dengan 0. Kita cari nilai D. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, maka D sama dengan B, A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2. B kuadrat berarti 9 dikurang 4AC. Diskriminan sama dengan 1, sehingga D lebih besar 0. Dan katakan terbukti bahwa garis L memotong lingkaran L besar, ya. Nah, sekarang akan kita tentukan titik potongnya. Kita berangkat dari sini, kita tentukan titik potongnya. Dari Y kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Kita faktor Y sama dengan 0 perkalian 2 yang mungkin 1, 2. Supaya positif 3 ini harus plus. Maka sebut Y1 sama dengan min 1, Y2 sama dengan minus 2. Kita cari X1 dengan mensubstitusi kemari nilai X. Jadi minus 7 dikali Y nya min 1 dikurang 10. Maka X1 sama dengan 7 dikurang 10 minus 3. Kita peroleh titik di minus 3, minus 1. Yang kedua, sebut X2 sama dengan minus 7 dikali minus 2 dikurang 10. Maka X2 sama dengan 14 kurang 10 sama dengan 4. Kita peroleh titik 4, minus 2. Sehingga titik potong lingkaran tersebut ada disebut titik A di minus 3, min 1 dan sebut titik B di 4, minus
2. Baik, kita lanjutkan ke model yang ketiga, kedudukan dua buah lingkaran. Ada beberapa kemungkinan kedudukan dua buah lingkaran. Yang pertama, kedua lingkaran sepusat. Keduanya terletak di dalam lingkaran yang kedua, terletak di luar, bersinggungan saling lepas, atau memotong lingkaran yang kedua. Coba kita lihat model yang pertama. Lingkaran ini mempunyai pusat yang sama, sepusat. Disebut juga ini dengan konsentris. Yang kedua, lingkaran yang pertama terletak di dalam lingkaran yang kedua tetapi tidak sepusat. Yang ketiga, kedua lingkaran bersinggungan di satu titik. Dan yang keempat, kedua lingkaran tidak memotong, tidak menyinggung, dan juga tidak bersinggungan. Dengan syarat yang pertama tadi diskriminan 0, yang keduanya diskriminan lebih kecil dari R. R besar ini adalah jari-jari lingkaran yang di luar. R kecil ini jari-jari lingkaran yang kecil. Ini R besar juga ini jari-jari lingkaran yang besar. R kecil adalah jari-jari lingkaran yang lebih kecil. Ini juga demikian. Nah, sekarang kita lihat ke contoh. Tentukanlah kedudukan pasangan lingkaran A dengan persamaan X kurang 1 dikuadratkan tambah Y kurang 3 dikuadrat sama dengan 9, dan lingkaran B dengan persamaan X dikurang 2 dikuadratkan tambah Y kurang 3 dikuadratkan sama dengan 25. Kita jawab. Lingkaran yang pertama A, yaitu X dikurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 9. Kalau kita lihat model ini merupakan persamaan lingkaran berpusat di A, B. Berarti pusatnya ini di 1,3 dengan jari-jari R sama dengan 3. R kuadrat sama dengan 9, berarti R-nya sama dengan 3. Yang kedua, lingkaran B dengan persamaan X dikurang 2 dikuadrat ditambah Y kurang 3 dikuadrat sama dengan 25. Kita peroleh dari sini pusat lingkarannya di 2,3 dengan jari-jari R sama dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti ini kita namai dengan R besar, ini dengan R kecil. Dari sini kita peroleh R besar dikurang R kecil sama dengan 5 dikurang 3 sama ini dengan 2. Inilah nilai R dikurang R kecil. Sekarang kita tentukan nilai D. D adalah jarak kedua pusat lingkaran. Jarak kedua pusat lingkaran akar dari pusat lingkaran pertama 2 dikurang 1 dikuadrat ditambah ini 3 dikurang 3 kuadrat. Berarti D sama dengan akar dari 1 ditambah 0. D-nya sama dengan 1. Sehingga kita simpulkan D dengan R dikurang R kecil, D-nya 1 dan R-nya 2 lebih besar dari 2. 1 lebih kecil dari 2. Sehingga diperoleh lingkaran A terletak di dalam lingkaran B. Di sini ada PR 2 soal supaya dikerjakan. Ada PR
Diketahui sebuah lingkaran X tambah 2 dikuadratkan tambah Y kuadrat sama dengan 36. Tentukanlah kedudukan lingkaran-lingkaran berikut terhadap lingkaran L untuk opsi A, B, C, dan D supaya dikerjakan di rumah. Demikian pertemuan kita untuk pembahasan materi mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran, dan kedudukan dua buah lingkaran. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama bisa bermanfaat nantinya, dan nanti akan kita lanjutkan pada materi dan contoh-contoh soal berikut. Demikian dan salam sehat.